What you looking for? It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selamat menyaksikan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raya Hurulaini Yahya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurul Ajiza Fauziah dari kelompok 2. Saya Husul Mutia. Aku Siti Nurul Afni. Sugeng Busutio dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubin dari kelompok 2. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sadam Husaini MPD selaku Bapak pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan dan kami sayangi. Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Sumutia bersama dengan 6 teman aku yang lainnya yang akan menjadi presentator pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada Mubin, Syukron, Hilda, Afni, Rahel, dan Farah. Oke teman-teman, pembahasan kami kali ini berbeda dengan pembahasan kami sebelumnya ya teman-teman. Pembahasan kali ini mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi bangsa. Nah, untuk lebih rincinya nanti akan dipaparkan oleh para presentator ya teman-teman. Jadi, kalian simak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian ideologi bangsa. Ideologi bangsa adalah pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa. Di Indonesia, ideologi bangsa yang diakui secara resmi adalah Pancasila, yang merupakan dasar ideologis bagi negara Indonesia dan merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Ideologi Pancasila memiliki makna dasar yang diakui sebagai panduan dalam mengelola negara dan masyarakat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta berpikir kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud, dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan nilai Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dalam upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya Muhammad Mubin sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pembelajaran ideologi bangsa. Saat ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana halnya dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan ataukah agama? Ataukah pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam bab Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berkomitmen menjelaskan ajaran agama dan konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, tata beragama dan kehidupan individu bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pembangunan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif.
menganalisis ideologi dasar dunia, ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia, menalar perbedaan pandangan tentang beragama ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Kelima sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah sistem pemikiran atau gagasan yang menjadi dasar atau tujuan dari suatu gerakan politik, sosial, atau ekonomi. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pandangan dunia atau cara pandang yang mendasari tindakan-tindakan seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan. Ideologi negara adalah ideologi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak kaku, dogmatis, atau absolut, tetapi fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyerap nilai-nilai positif dari ideologi lain yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu ideologi yang lahir dari kesadaran kolektif dan kehendak bersama bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila sebagai ideologi bangsa mendukung nilai-nilai persatuan, toleransi, kerukunan, gotong royong, dan kebinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara demokratis, yaitu ideologi yang menghormati hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara demokratis menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat serta sistem perwakilan. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasionalis, religius, humanis, sosialis, yaitu ideologi yang mengandung unsur-unsur nasionalisme, itu sila ketiga, religius sila pertama, humanisme sila kedua, sosialisme sila kelima. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi nasionalis, religius, humanis, dan sosialis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat cinta tanah air, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. Yang satu, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Saya Hilda, pemateri kelima, akan memaparkan tentang memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara yang merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, ketersediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksekutif yang menyalahgunakan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Adapun 5 sila yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberagaman serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Ketiga, yakni Persatuan Indonesia menegaskan rasa cinta pada bangsa Indonesia, tidak melakukan dengan menutup diri dan menolak mereka di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, yakni berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Terus yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimaksud kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia ini. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang mengusulkan 5 dasar negara. Dan yang kedua ada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang usulan Bung Karno dan menghasilkan rumusan awal Pancasila. Dan yang ketiga ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama ada gotong royong atau saling membantu sesama masyarakat yang mencerminkan sila kedua. Yang kedua ada musyawarah atau cara mengambil keputusan dengan demokratis untuk mencapai mufakat yang mencerminkan sila keempat. Yang ketiga ada toleransi atau saling menghargai satu sama lain antara perbedaan-perbedaan yang ada yang mencerminkan sila pertama. Ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem demokrasi yang mencerminkan sila keempat dan kelima. Yang kedua ada hak asasi manusia atau HAM yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Yang ketiga ada kedaulatan rakyat yang mencerminkan sila ketiga dan keempat. Sekian. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membacakan kesimpulannya. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi negara ini dapat diartikan dengan Pancasila ini menjadi landasan penyelenggaraan negara dan pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki beberapa konsep dasar, teman-teman. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Ini berarti ideologi yang bersifat tidak kaku, absolut, tetapi fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan globalisasi. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu ideologi yang lahir dari kesadaran kolektif dan kehendak bersama bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi nasionalis, religius, humanis, dan sosialis. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa negara Indonesia ini cinta tanah air, kemudian keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian penghargaan terhadap martabat manusia, dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kami. Itulah presentasi dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye guys. Siapa kita? Budi, budaya Indonesia. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkan